4 2019-0090 dari kelas kecil E. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian otot, jenis-jenis otot, sifat kerja otot, dan yang terakhir saya akan praktekkan mengenai sifat kerja pada otot guna memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi manusia. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pengertian otot. Otot merupakan bagian dari jaringan tubuh yang mampu berkontraksi. Otot termasuk alat gerak aktif. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Untuk jenis otot yang pertama yaitu ada otot polos. Otot polos ini memiliki karakteristik berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, bereaksi lambat, mempunyai inti di tengah, sifatnya refleks dan mudah lelah. Kemudian otot polos ini dibagi menjadi 2, yaitu otot polos multi-unit dan otot polos visceral. Pada otot polos multi-unit terdiri dari serabut yang tegas, dan untuk otot polos visceral terdiri dari lembaran-lembaran atau bundel. Untuk jenis otot yang kedua ada otot rangka atau otot lurik. Mengapa dikatakan sebagai otot rangka? Dikarenakan otot ini melekat pada tulang rangka. Kemudian, mengapa dikatakan sebagai otot lurik? Karena tampak daerah gelap berupa aktin dan daerah terang berupa miosin yang berselang-seling. Pada otot ini memiliki karakteristik berbentuk silindris panjang, mempunyai banyak inti sel di tepi, bereaksi secara sadar dan mudah lelah. Kemudian untuk jenis otot yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini memiliki keistimewaan yakni hanya terletak pada jantung. Memiliki karakteristik berbentuk panjang, inti di tengah, bekerja di luar kesadaran dan berbentuk cabang yang menyatu. Berikut merupakan tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung untuk mempermudah kita dalam mengetahuinya. Sifat kerja otot dibedakan menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Sifat kerja otot antagonis yakni sifat kerja otot yang bekerja secara berlawanan. Contohnya pada flexor extensor, abduktor adduktor, depressor elevation, dan supinator pronator. Kemudian untuk sifat kerja otot yang sinergis, kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pada pronator teres dan pronator quadratus yang menyebabkan menengadah dan menelungkup pada telapak tangan. Kemudian gerakan otot antar tulang rusuk ketika menarik nafas. Kemudian saya akan praktekkan mengenai sifat otot antagonis. Untuk yang pertama, flexor dan extensor. Flexor, extensor. Kemudian yang kedua, adduktor dan adduktor. Abduktor, adduktor. Kemudian yang ketiga ada depressor dan elevation. Depressor, elevation. Kemudian supinator dan pronator. Supinator, pronator. Kemudian saya akan praktekkan mengenai sifat otot sinergis. Yang pertama yaitu gerakan ketika pronator teres dan pronator quadratus yang menyebabkan menengadah dan menelungkupkan pada telapak tangan. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu gerakan pada otot antar tulang rusuk ketika kita menarik nafas. Seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan juga beberapa gerakan yang dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.